Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tentunya tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam yang keempat di bulan Ramadan, malam yang kelima nih. Oke, bukan anak kenapa malam keempat. Ternyata malam kelima. Ya, malam yang kelima di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua masih berikan kesehatan dan kesempatan, sehingga sekalipun dengan suasana cuaca yang mungkin sedikit rintangan pada saat-saat memang menjelang waktu-waktu sholat, seringkali datang hujan deras. Jadi ini cukup menggoda juga. Apalagi aja gini terawih tapi tadi kita buat. Tapi alhamdulillah sudah dicinikan nebangia semangat semua. Tidak pandang bulu orang tua kita semua yang sudah sepuh-sepuh, dan juga anak-anak muda kita, dan juga dari kalangan ibu-ibu. Alhamdulillah, mungkin belum ada perubahan yang jauh dari malam-malam pertama, Pak, ya. Insyaallah. Salawat dan salam tentunya kita tak lupa senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita sebagai suri teladan kita, contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Beliaulah contoh yang mencontohkan agama ini, tuntunan agama ini, mulai dari persoalan ibadah, persoalan pakaian, makanan, akhlak, persoalan berumah tangga, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara, bahkan panglima perang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan semua untuk kita, Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini tema yang judul yang kita angkat sebagaimana yang disebutkan tadi oleh
ananda protokol kita, bahwa kita akan menyinggung sedikit tentang kesempurnaan Islam. Mungkin tema ini, judul ini tidak asing bagi kita, namun saya kira tidak mengapa kita menyegarkan kembali dalam ingatan kita. Mengapa demikian? Karena begitulah kita sebagai manusia biasa, tidak luput dari yang namanya lupa, hilaf, salah. Oleh karena itu, mengulang-ulang atau mengulangi itu memang adalah cara terbaik untuk mengingat apa yang kita pelajari atau apa yang kita ingin senantiasa hidupkan, segarkan di dalam diri kita. Contoh masalah hafalan saja, mungkin ada di antara kita ini yang lagi program hafalan. Hafalan saja itu kalau tidak diulang-ulang, Bapak Ibu, ya 1 minggu mungkin kita tidak ulang, apalagi 1 bulan kita tidak ulangi, bisa jadi banyak yang hilang itu. Ya. Nah, begitu pula dengan ilmu sakofa Islam. Kalau tidak sering diulang, tidak sering diingatkan, disegarkan, ini kadang-kadang kita lupa. Makanya Ramadan ini salah satu hikmahnya adalah sebagai bulan madrasah, bulan di mana kita sekolah kembali, bulan di mana kita belajar kembali. Itulah kita menghadirkan para ahlinya untuk senantiasa tampil di hadapan kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kesempurnaan Islam ini, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Quran surah An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai'in. Jadi tibyanan itu satu akar kata dengan bayan. Bayan artinya penjelasan. Tibyanan likulli syai'in artinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi Allah mengatakan bahwa Alkitab Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, tentu yang berkaitan dengan persoalan agama kita ini. Jadi tibyanan likulli syai'in wa hudan, dan Alkitab Al-Quran ini sebagai petunjuk. Jadi kalau bicara hudan, al-huda petunjuk, itu ibaratnya seperti kompas yang menunjukkan arah perjalanan, atau seperti maps, peta. Jadi peta perjalanan yang menunjukkan arah agar kita tidak salah jalan, tidak tersesat di jalan. Itu huda. Huda juga bisa diartikan seperti buku panduan, buku pedoman, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tata cara atau bagaimana menjalani kehidupan kita ini dengan baik, dengan benar. Kita tidak tersesat dalam hidup di dunia dan selamat nanti di akhirat. Itu huda. Warahmatan, dan Alkitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai rahmat Allah. Bentuk kasih sayang Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya ini. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa Alkitab Al-Quran. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah.
Makanya kita senantiasa menyebutkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengapa? Karena Allah sangat tinggi kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya ini celaka dalam kehidupan dunia, apatah lagi pada kehidupan akhirat. Wa busyra, sekaligus Alkitab Al-Quran ini adalah dia berita gembira. Jadi berita gembira. Dia mengabarkan kepada kita bahwa kalau kita mengikuti Al-Quran ini, kita berpedoman kepadanya, mengikuti petunjuknya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan dijauhkan dari azab neraka. Makanya kalau doa yang diajarkan yang paling populer itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau di dunia ini kita minta kepada Allah itu hidup di dunia ini dengan hasanah, hidup kita baik. Tapi kalau di akhirat nanti dua yang kita minta kepada Allah. Apa itu? Wa fil akhirati hasanah, hidup kita di akhirat itu baik, wa qina adzabannar, dan kita dijauhkan dari azab neraka. Kenapa? Karena ternyata nanti di akhirat, di dalam banyak riwayat ataupun bahkan di dalam Al-Quran, bahwa tidak semua orang yang di akhirat itu langsung masuk surga. Ya, nyeton ni londirong tamat di neraka. Nah, makanya kita minta dua kalau akhirat. Wa qina adzabannar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirat kita baik dan kita dijauhkan dari api neraka. Dari ayat inilah para ulama memberikan penjelasan bahwa ulama ahli tafsir, maksudnya para mufassir, bahwa agama kita Islam ini adalah agama yang sempurna karena menjelaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk masuk ke dalam Islam itu, mengamalkan Islam itu secara kafah, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas. Jangan lagi lirik-lirik cara hidup, pandangan hidup, gaya hidup di luar Islam, budaya di luar Islam, sistem politik, sistem ekonomi di luar Islam. Jadi tidak boleh kita lirik-lirik lagi. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita diperintahkan masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Gambaran sederhananya kesempurnaan Islam itu digambarkan oleh para ulama bahwa Islam itu mengatur 3 hubungan dalam kehidupan kita. Di sini mungkin untuk menggambarkan lebih sederhana. Jadi mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi Islam itu, kesempurnaan Islam itu ditunjukkan dalam mengatur 3 hubungan ini. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam masalah keimanan, masalah akidah, masalah tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah tauhid kita, itu adalah akidah kita, syahadat kita. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Seperti ibadah sholat, puasa yang kita lakukan di Ramadan ini, berdoa, berzikir, haji, itu adalah merupakan hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
Itu yang pertama. Yang kedua, mengatur hubungan dengan diri kita sendiri. Ulama menjelaskan bahwa hubungan dengan diri kita sendiri itu berkaitan dengan apa? Satu, berkaitan dengan makanan dan minuman. Makanan yang kita konsumsi dan minuman yang kita minum. Itu yang berkaitan dengan diri kita. Apakah makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum itu halal atau tidak? Islam memberikan aturan bahwa kulu washrabu, ya. Jadi makan dan minumlah, ya, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyiban. Nah, itu makanan dan minuman. Nah, makanya tidak boleh sembarang. Ya, harus pastikan kehalalannya dan thayyibnya. Apalagi yang berkaitan dengan diri kita, pakaian. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa ada pakaian yang dianjurkan kepada kita. Apa itu? Yang menutup aurat. Laki-laki auratnya apa? Dari pusarnya sampai lututnya. Perempuan auratnya wajib kita tutup seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Ya. Jadi wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itulah aurat, maksudnya yang boleh kelihatan, wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau perempuan. Nah, tentu di mana itu? Artinya ketika kita keluar di ruang publik, ya, ketika kita ke pasar, ke toko, belanja dan sebagainya. Pokoknya kita keluar rumah lah, kita harus menutup aurat. Itu pakaian. Apalagi? Yang berikutnya adalah berkaitan dengan akhlak. Jadi akhlak itu ya budi pekerti kalau bahasa kita, kejujuran, keamanahan. Nah, itu kan bagian dari akhlak-akhlak yang baik. Akhlak bertetangga, akhlak kepada istri, akhlak kepada orang tua, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, yang sesama manusia inilah cukup luas. Karena itu berkaitan dengan hukum-hukum muamalat dan hukum-hukum yang disebut dengan sistem ukubat. Jadi muamalat itu artinya seperti urusan bisnis, urusan usaha, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum. Nah, itu hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi Islam mengatur semua itu. Ya. Ada lagi namanya sistem ukubat. Di dalam Islam itu namanya sistem sanksi. Sistem sanksi itu artinya kalau ada orang yang melanggar hukum-hukum Islam, itu ada sanksi-sanksinya. Misalnya kalau ada yang mencuri, ya Islam mengatakan dipotong tangannya. Itu sanksi dalam Islam. Wasari qatu faqta wa aydiyahuma, itu ada ayatnya. Kalau ada orang yang berzina, itu dicambuk. Itu ada dalam Islam. Az-zaniyat waz-zani fajlidu kullahuma. Jadi orang yang berzina laki-laki perempuan itu dijilid, dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Itu kalau masih sama-sama bujangan. Tapi kalau sudah berkeluarga masih juga berzina, itu lebih berat lagi sanksinya, karena di dalam Islam itu istilahnya dirajam. Ya, dirajam itu istilahnya dikubur, ditanam hidup-hidup lalu dilempari dengan batu sampai meninggal. Itu sanksinya berat kalau di dalam Islam. Apalagi misalnya orang yang membunuh. Nah, di dalam Islam itu ada juga sanksi-sanksinya itu. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi diwajibkan atas kalian hukum kisos di dalam pembunuhan. Maksudnya kalau orang yang membunuh itu nyawa dibayar nyawa. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa dari hukum-hukum tadi yang menggambarkan tentang kesempurnaan Islam itu bisa kita pilah menjadi dua, pelaksanaannya, penerapannya. Artinya dari hukum-hukum tadi yang kita sebutkan, ada hukum-hukum Islam itu yang penerapannya, pelaksanaannya itu bisa dilakukan oleh setiap orang atau setiap individu, setiap kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, itu bisa langsung dilaksanakan oleh kita. Tapi yang kedua, ada hukum-hukum di dalam Islam itu tidak mungkin dilaksanakan oleh individu.
itu harus dilaksanakan oleh negara. Seperti tadi hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum kisos. Itu semuanya adalah hukum-hukum yang tidak mungkin dilakukan oleh individu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membebankan pelaksanaan hukum tadi itu kepada negara. Maka dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan negara. Ya, kenapa? Karena banyak sekali hukum di dalam Islam itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilaksanakan kecuali ada negara yang melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah gambaran tentang kesempurnaan hukum-hukum Islam ya. Saya kira ini kalau ini kan hanya gambaran yang kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa betapa apa yang kita saksikan hari ini, dewasa ini, seolah-olah bahwa hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem hukum Islam, sistem sanksi tadi itu potong tangan, rajam, cambuk dan lain sebagainya, di mana semua itu? Kan tidak ada kita lihat, tidak ada yang diterapkan. Mengapa? Karena memang negara kita sedang menganut sebuah sistem hukum bukan hukum Islam, tapi apa yang disebut dengan hukum sekuler hari ini, dengan mendasarkan pada sistem demokrasi, sistem kapitalisme yang diadopsi itu dari sebetulnya apa yang diwariskan oleh para kolonial penjajah. Itulah yang terjadi hari ini. Makanya kita tidak menyaksikan, kita tidak melihat. Tapi pertanyaannya, apakah ini pernah dilaksanakan? Pernah. Islam pernah melaksanakan hukum-hukum ini dalam kurun waktu yang cukup panjang. Bukan lagi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, berabad-abad lamanya. Pada masa itu disebut dengan masa kejayaan, masa keemasan Islam. Di masa itu Islam berjaya, Islam kuat, tidak pernah dipermalukan seperti hari ini. Bagaimana umat Islam di Gaza, di Palestina, di genosida, tidak ada yang bisa menolong, tidak bisa membantu karena kita tidak kuat. Saya kira itu yang barangkali kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala